Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Monika Oktaviani dengan NPM 2115061026 dari jurusan Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konversi dari mata kuliah analisis perancangan dan perangkat lunak dari program MBKM Kampus Merdeka yang telah saya ikuti. Baiklah, sebelumnya pada semester ini saya mengikuti program Kampus Merdeka berupa studi independen UI UX Design and Research di Binar Academy. Dan program ini memberikan pemahaman mendalam tentang membuat sebuah desain produk dalam bentuk aplikasi mobile dan website yang mampu memecahkan permasalahan pengguna berdasarkan hasil riset atau temuan dan proses UI UX serta mengomunikasikan bagaimana desain produk yang telah dirancang itu dapat membantu pengguna. Selanjutnya, analisis dan perancangan perangkat lunak. Nah, UI UX Design and Research terkait erat dengan analisis dan perancangan perangkat lunak atau APPL. Pada tahap analisis, riset pengguna dari UI UX memberikan dasar untuk mengidentifikasikan persyaratan perangkat lunak. Selanjutnya, dalam tahap perancangan, prinsip-prinsip UI UX itu digunakan untuk merancang antarmuka yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan fokus pada usability dan desain yang menarik. Integrasi kedua itu aspek penting untuk menciptakan perangkat lunak yang tidak hanya fungsional secara teknis, tapi juga memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Selanjutnya, analisis kebutuhan pengguna. Nah, dalam UI UX Design and Research ada fokus pada pemahaman kebutuhan, motivasi, dan perilaku pengguna melalui riset pengguna. Nah, hal ini sejalan dengan tahap analisis kebutuhan dalam analisis perancangan perangkat lunak, yang dimana analisis mendalam terhadap kebutuhan pengguna. Nah, pada kegiatan studi independen kemarin, saya melakukan riset dengan menggunakan metode wawancara untuk memahami permasalahan yang ada dan menahan asumsi terkait dengan kebutuhan pengguna. Saya melakukan wawancara melalui Zoom dan juga secara langsung kepada pengguna. Selanjutnya itu prototyping dan desain iteratif. Nah, proses pembuatan prototype dan desain iteratif dalam UI UX Design and Research itu berkolaborasi dengan tahap perancangan perangkat lunak di analisis perancangan perangkat lunak. Nah, prototyping ini membantu dalam mengonsep dan menguji desain sebelum implementasi dan mengurangi risiko kesalahan di tahap selanjutnya. Selanjutnya, usability testing. Nah, UI UX Design and Research itu menekankan pengujian kegunaan untuk memastikan antara muka pengguna yang optimal. Nah, konsep ini sejalan dengan upaya analisis perancangan perangkat lunak dalam memastikan bahwa perangkat lunak itu memenuhi standar kualitas dan memberikan pengalaman pengguna yang baik. Nah, pada kegiatan studi independen kemarin, itu saya melakukan testing kepada beberapa pengguna dengan menggunakan website Maze, yang dimana saya mengajukan beberapa pertanyaan dan beberapa flow yang akan diuji ke pengguna. Nah, kemudian hasil dari testing tersebut akan dianalisis dan kemudian akan dilakukan redesign untuk aplikasi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, iterasi dan perbaikan. Nah, konsep iterasi dan perbaikan yang diterapkan dalam UI UX Design and Research untuk meningkatkan desain berdasarkan feedback pengguna memiliki keterikatan dengan siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Nah, hasil dari analisis kebutuhan dan evaluasi sistem dapat memicu keputusan untuk melakukan perubahan desain. Proses ini mencerminkan pendekatan agile dalam pengembangan perangkat lunak, yang dimana perangkat lunak harus terus diperbaiki melalui siklus pengembangan yang berulang. Selanjutnya, pemodelan sistem. Nah, analisis perancangan perangkat lunak itu mengajarkan pemodelan sistem sebagai bagian dari analisis dan perancangan. Nah, pemodelan ini dapat terkait dengan pengembangan wireframe dan diagram interaksi yang umumnya digunakan dalam UI UX Design and Research untuk merepresentasikan struktur dan alur aplikasi. Selanjutnya itu manajemen proyek. UI UX Design and Research itu memperkenalkan konsep manajemen proyek dalam konteks desain antarmuka pengguna. Nah, keterkaitan ini penting dengan analisis perancangan perangkat lunak yang dimana perancangan proyek dan pengelolaan sumber daya itu menjadi aspek kunci dalam pengembangan perangkat lunak.
Baiklah mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.